Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 24 Februari 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, petugas kepolisian Polres Mandailing Natal dibantu Polda Sumut mulai melakukan penyelidikan kasus keracunan gas dari perusahaan pembangkit listrik yang menelan korban ratusan orang mengalami mual, pusing, muntah, bahkan pingsan. Penyelidikan kasus keracunan gas beracun dari aktivitas uji coba pembukaan sumur milik perusahaan pembangkit listrik panas bumi atau Sorik Merapi Geothermal Power dari wilayah kerja Wellpart Victoria 01 yang menyebabkan ratusan orang terpaksa dievakuasi dari desa Sibanggor Julu dan Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal. Aparat kepolisian yang langsung melakukan penyelidikan kasus dimulai dari penyelamatan korban, sterilisasi lokasi kejadian, dan mengumpulkan bukti serta meminta keterangan dari pihak perusahaan dan masyarakat setempat. Dalam penyelidikan tersebut melibatkan petugas Polres Mandailing Natal dan tim Gegana Polda Sumatera Utara, serta menurunkan tim ahli kasus ini. Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sufandi Palo dalam keterangannya saat melakukan peninjauan korban di Rumah Sakit Umum Panyabungan, menyampaikan saat ini petugas telah mengumpulkan bukti di lokasi kejadian dan sudah memasang garis polisi lain yang mempermudah petugas dalam penyelidikan. Proses hukum ya yang seperti sampaikan tadi, tahap 1 kan kita evakuasi dulu korban. Untuk proses hukum tersendiri tahap 2-nya sedang kita susun keterangan dari SMPP sendiri. Sementara untuk memastikan kadar kandungan itunya membentukkan tim khusus sendiri. Jadi tetap kita lengkapi data dulu. Dan bisa kita rilis terkait prosesnya langsung karena masih mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti. Untuk memastikan kandungan gas beracun yang dihirup para korban ini, penyidik harus menurunkan alat dan ahli khusus guna mengetahui kadar kandungan gas yang keluar dari aktivitas uji coba pembukaan sumur tersebut. Sementara itu sebanyak 46 pasien korban keracunan gas yang mengalami mual, muntah, pusing, serta pingsan dari perusahaan pembangkit listrik panas bumi di desa Sibanggor Julu Jumat kemarin sudah pulang ke rumah. Kondisi korban keracunan gas dari aktivitas uji coba sumur perusahaan Sorik Merapi Geothermal Power Plant atau pembangkit listrik panas bumi di desa Sibanggor Julu, Kecamatan Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal yang dirawat di Rumah Sakit Umum Panyabungan telah membaik dan sudah pulang ke rumah sejak kemarin sore. Hanya satu pasien yang datang kemarin sore masih mendapatkan perawatan dari tim medis. Setiap pasien yang sudah pulang diberikan obat untuk penyembuhan lebih lanjut. Sebelumnya korban keracunan gas beracun yang dievakuasi dari 2 desa di Kecamatan Puncak Sorik Merapi mengalami mual, pusing, muntah, bahkan pingsan. Selain memberikan perawatan kepada korban, pihak rumah sakit juga mengambil sampel dari korban untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium, memastikan kandungan gas yang dihirup korban. Selanjutnya sampel tersebut akan diserahkan kepada pihak perusahaan pembangkit listrik untuk diuji di laboratorium. Insya Allah sampai saat ini masih stabil ya. Tadi udah di visit sama dokter spesialis. Jadi memang nanti ada anjuran tadi udah bisa pulang. Cuma nanti ada menunggu pemeriksaan laboratorium belum bisa dipastikan. Aparat kepolisian Polres Langkat kemarin siang berhasil menangkap 12 orang pelaku perusakan dan kekerasan yang terjadi di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Sailepan, Kabupaten Langkat. Pengerusakan 7 unit rumah masyarakat ini merupakan buntut panjang dari bentrok antara 2 kubu calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Langkat beberapa hari lalu. Aparat kepolisian Polres Langkat berhasil menangkap 12 orang pelaku pengerusakan dan kekerasan antara sesama warga Dusun Aman Damai, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Sailepan yang terjadi pada Minggu 18 Februari kemarin.
Akibat bentrok dua kubu, tim sukses calon legislatif ini sedikitnya 7 unit rumah mengalami rusak berat dan ringan, dan seluruh isi rumah ikut diobrak-abrik oleh massa yang mengamuk. Tidak hanya itu, 1 unit sepeda motor juga turut dibakar dan peralatan perabotan rumah tangga rusak. Kapolres Langkat Faisal Rahmat Hussein mengatakan 7 unit rumah warga yang rusak salah satunya adalah merupakan rumah tim sukses dari calon anggota legislatif dan telah dilakukan pemeriksaan. Akhirnya Polres Langkat menetapkan 12 orang sebagai tersangka pengrusakan dan kekerasan. JN, kelima RM, 6 TR, 7 SD. Atas perbuatannya, 12 orang tersangka ini dikenakan pasal 170 dan 21 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Pemirsa, petugas unit Reskrim Polsek Medan Barat dan Satreskrim Polrestabes Medan berhasil membekuk kawanan begal yang juga merupakan geng motor di Kota Medan. Kawanan geng motor dan begal yang mayoritas beranggotakan anak berusia remaja ini kerap meresahkan warga Kota Medan dan beraksi di malam hari di beberapa kawasan yang sepi. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan detik-detik kawanan begal yang juga geng motor ini melancarkan aksinya di kawasan Jalan Pertahanan Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku yang berjumlah 6 orang ini menghentikan kendaraan dan menodong korban dengan senjata. Para pelaku lalu memaksa korban untuk turun dan membawa kabur sepeda motor korban. Tak berselang lama, petugas gabungan unit Reskrim Polsek Medan Barat dan Satreskrim Polrestabes Medan berhasil membekuk 6 orang kawanan begal dan geng motor, yakni berinisial SHR, AD, ZE, BR, MM, dan FA. Petugas kepolisian membekuk kawanan geng motor ini di sebuah hotel di kawasan Jalan Abdullah Lubis, Kota Medan. Saat diamankan, para pelaku ini juga kedapatan tengah melakukan pesta narkoba di salah satu kamar hotel tersebut. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun menegaskan, dengan terjadinya peristiwa ini, kepolisian akan lebih mengintensifkan kerjasama dengan berbagai sekolah dan melakukan himbauan kepada para orang tua agar anaknya tak terjerumus dalam kawanan geng motor. 2 pagi, ya, korban Supadi dan bersama temannya itu melintas dari simpang Jalan Cemara hendak menuju Jalan Pertempuran Kelurahan Pulau Raya, Kecamatan Medan Barat. Nah, korban ini ya dihadang ya dari arah belakang oleh 6 pelangi. Tiba-tiba datang dari arah belakang sebanyak 6 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor. Melakukan upaya paksa yaitu dengan memepet dan memukul dengan menggunakan helm dan besi ya, sehingga korban terjatuh langsung. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu, pemirsa, petugas unit Reskrim Polsek Sunggal membekuk tersangka pelaku penikaman terhadap seorang penjaga indekos di kawasan Jalan Bunga Mawar Padang Bulan, Kota Medan. Pelaku tidak lain merupakan abang kandung korban sendiri yang picu persoalan uang saksi pada pemilu lalu. Warga sekitar kawasan Jalan Bunga Mawar Padang Bulan, Kota Medan dihebohkan dengan adanya perkelahian 2 orang pria di indekos bernama Tatia Daraka. Salah seorang pria yang terlibat perkelahian tersebut menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur untuk menikam bagian kaki dan tangan pria yang menjadi lawannya. Tidak berselang lama, petugas unit Reskrim Polsek Sunggal kemudian berhasil menangkap pelaku yang bernama Antonius Malau yang ternyata merupakan abang kandung korban. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan tersangka melakukan penikaman karena kesal disebabkan uang saksi sebesar Rp200.000 dari salah satu partai yang dijanjikan korban tidak kunjung diberikan. Akibat peristiwa ini, korban menderita luka serius di bagian tangan dan kaki. Saat ini tengah dirawat intensif di rumah sakit. Di mana tersangka menemui korban di kamar kos. Ya, dan terjadi cekcok mulut antara tersangka dengan korban yang ini adalah kakak beradik, ya, di mana tersangka menagih uang kekurangan
sebagai saksi ya terhadap salah satu partai sebanyak Rp200.000 ya. Jadi tersangka ini menagih uang kepada adiknya, meminta uang saksi dari salah satu partai. Atas perbuatannya ini tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara. Puluhan guru di Kabupaten Langkat kemarin siang menggelar aksi penggalangan dana untuk pembiayaan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dugaan kecurangan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Aksi para guru ini digelar tepat di persimpangan kantor Bupati Langkat, Jalan Proklamasi Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Ratusan guru yang merasa terzolimi dalam seleksi P3K yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Langkat beberapa waktu lalu juga menggelar aksi serupa di beberapa titik di Kabupaten Langkat. Aksi ini diantaranya dilakukan di Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Besitang. Penggalangan dana ini ditujukan untuk pembiayaan gugatan para guru terhadap pemerintahan Kabupaten Langkat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Terkait dugaan kecurangan seleksi P3K tahun 2023, ratusan guru yang ada di Kabupaten Langkat yang merasa dirugikan telah melapor ke Polda Sumatera Utara dan masih menunggu tahapan pemeriksaan sejumlah saksi dan tersangka. Koordinator aksi Febri mengatakan tindakan pemerintahan Kabupaten Langkat sangat menzolimi ratusan guru karena sistem penilaian yang terkesan dimanipulasi. Sedang dalam proses di Polda proses, tinggal nunggu tersangka semuanya proses lah. Ya harapan kami semua guru honorer ya ini terbongkar. Jadi bisa tahun kedepannya tidak terjadi seperti ini. Kami alami seperti ini. Jadi ini begitu luar biasa. Harapannya ya terbongkar supaya yang benar-benar itu diangkat, tidak ada lagi kecurangan. Kita beralih informasi lainnya pemirsa, satu unit angkutan kota angkot membawa 9 orang penumpang yang didominasi pelajar mengalami kecelakaan tunggal dan terbalik di Jalan Lintas Siantar Seribu Dolok, Kecamatan Pandombean Pane, Kabupaten Simalungun pada Jumat pagi. Akibat dari kecelakaan ini, sebanyak 6 orang penumpang yang merupakan pelajar mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dari pengakuan salah satu penumpang yang selamat, Doni Simanjuntak mengatakan kecelakaan terjadi saat angkot yang ditumpanginya mengelakkan sepeda motor yang berada di depannya. Namun angkot mengalami oleng dan hilang kendali hingga terbalik. Doni Simanjuntak yang merupakan pelajar dan korban selamat dari peristiwa kecelakaan ini menyebutkan kejadian begitu cepat dan untuk menyelamatkan diri, ia harus keluar dari jendela mobil yang kacanya telah pecah. Ya, dalam air. Ini depan ada kursi. Ini bangku tempelnya ke situ aku dulu. Enggak tahu, aku ngarep ke belakang. Ngarep ke belakang. Oh, rame enggak tadi apa? Enggak apa. Sekolah dari kampung semua. Kampung. Naiklah di Simpang Pane. Ada naik di Simpang Pane, bapak satu. Nyalakan kereta. Nyalakan kereta ya? Iya. Bagian tangan aja ya? Leher. Sama leher kalau melihat sini. Leher ya. Berdiri ya langsung keluar. Oh, karena dekat sama pintu apa ya? Enggak, pintu kan dari sini lah kayaknya, Bang. Dari pintu yang apa itu? Pecah itu. Yang pecah. Dari pintu yang kecil itu keluar ya? Yang pecah. Enggak pala. Enggak pala ya. Oh. Cuma karena ngelakkan kereta ya tadi. Akibat dari kecelakaan ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan, di mana para pengendara ramai memberhentikan kendaraannya untuk melakukan pertolongan kepada korban. Sementara pihak kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun masih melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan tunggal ini. Pemirsa, hingga hari ini 8 panitia pemilihan kecamatan PPK di Kabupaten Batubara masih melakukan rekapitulasi penghitungan suara. Seluruh proses rekapitulasi di tingkat PPK ini ditargetkan rampung pada 25 Februari 2024.
Salah satu PPK yang masih melakukan rekapitulasi penghitungan suara adalah PPK Seisuka. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara digelar di Aula Kantor Camat Seisuka yang dihadiri para saksi partai politik dan diawasi Bawaslu Batubara. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK di Batubara sudah dimulai sejak 18 Februari 2024 lalu dan seharusnya selesai pada 22 Februari 2024. Namun proses rekapitulasi harus diperpanjang karena mengalami kendala di sistem informasi rekapitulasi Sirekap, sehingga rekapitulasi sempat diskor selama 1 hari. Komisioner KPU Batubara Sulianto mengatakan, dari 12 PPK di Batubara, baru 4 PPK yang sudah menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan suara, yaitu PPK Lautador, PPK Seibalai, PPK Datuk 50, dan PPK Datuk Tanah Datar. Sebenarnya kita rencanakan itu 5 hari bisa selesai, tapi di hari kedua kita lakukan skorsing karena menunggu perbaikan aplikasi Sirekap yang ada kendala, sehingga kita lanjutkan di hari keduanya pada tanggal 19 kemarin, dan hari ini diperkirakan hampir clear lah. Besok terakhir diupayakan bisa clear semua di Kabupaten Batubara untuk seluruh kecamatan selesai melakukan rekapitulasinya. Setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK selesai, KPU Batubara rencananya akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten pada 27 Februari 2024 mendatang. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara tengah melakukan penelusuran terkait adanya dugaan indikasi pelanggaran pemilu yang ada di wilayah Sumatera Utara. Hal itu dikarenakan setidaknya ada 22 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang. Dari 22 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang karena ada indikasi kecurangan. 2 diantaranya berada di Kota Medan, yaitu TPS 21 Kecamatan Medan Petisa dan TPS 05 Kecamatan Medan Johor. Diketahui PSU di 2 TPS di Kota Medan dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran, di mana petugas KPPS mengakomodir pemilih yang tidak sesuai dengan syarat dan rapat memberikan hak suaranya. Terkait hal tersebut, Ketua Bawaslu Sumatera Utara Aswin Lubis mengatakan pihaknya tengah melakukan penelusuran terkait dugaan adanya indikasi pelanggaran pemilu. Pihaknya telah mengumpulkan data dan melakukan pengkajian yang nantinya hasil pengkajian ini akan menjadi keputusan apakah mengarah ke pidana atau tidak. Aswin menyebut bila mana ada indikasi dan terbukti ada pelanggaran, maka ini akan ditindaklanjuti karena Bawaslu sendiri akan diproses. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak pernah menutup mata atau menutup telinga terkait dengan persoalan-persoalan yang timbul daripada pelaksanaan pemilu tahun 2024. Indikasi pelanggaran pemilu ini lagi ditelusuri oleh jajaran kita dari Bawaslu Medan, dan bila mana nanti ada indikasi tersebut memang terbukti bahwasanya ada pelanggaran, maka ini akan ditindaklanjuti. Pelanggarannya kan belum ada, kita lagi mengumpulkan data, nanti untuk dikaji. Dari hasil pengkajian ini akan dilakukan keputusan, apakah dilakukan penelusuran atau bagaimana, apakah ini mengarah kepada pidana atau tidak. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, untuk menjaga komunikasi dan pelayanan publik agar tetap terjaga, Balai Besar POM Medan menggelar diskusi publik bersama masyarakat dan insan media. Pada diskusi tersebut, BPOM Medan ingin melihat respon masyarakat, apakah pelayanan BPOM Medan sudah baik. Diskusi tersebut dihadiri beberapa perwakilan dari pelaku usaha, masyarakat, dan insan media. BPOM Medan meminta pasukan saran dan kritik kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait program-program yang sudah dijalankan.
Selain itu, terhadap pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya apakah sudah sesuai SOP pendaftaran dan juga website yang dimiliki BPOM Medan sudah sesuai harapan masyarakat atau tidak. Kepala BPOM Medan Martin Suhendri mengatakan tujuan diselenggarakan forum diskusi ini untuk mengevaluasi kinerja Balai POM Medan terhadap pelayanan publik. Ia berharap dengan diadakannya diskusi publik ini dapat menghilangkan stigma masyarakat jika berurusan dengan BPOM Medan itu sulit. Martin menyebutkan jika masyarakat atau pelaku usaha sulit untuk dapat mengakses pelayanan Balai POM Medan, ia meminta agar diadakan diskusi lanjutan agar semua permasalahan terkait kepengurusan BPOM Medan bisa teratasi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja Balai Besar POM di Medan terhadap pelayanan publik kami dan termasuk juga persyaratan, kemudian maklumat pelayanan dan segala macam kaidah peraturan yang ada 14 macam yang ada 14 sampai 16 macam yang ada di Permenpan dan apa-apa yang harus kami penuhi. Kami menyadari bahwa dengan keterbatasan kami memerlukan masukan-masukan dari Ombudsman, dari LKI, dari KPID, dari pelaku usaha, termasuk juga dari teman-teman pers sendiri yang merupakan perpanjangan tangan kami yang harus mensosialisasikan kepada masyarakat. Pemirsa, Pemkab Toba mengajak seluruh elemen masyarakat Toba untuk mendukung dan mensukseskan event internasional F1 Powerboat yang akan digelar pada 1 hingga 3 Maret 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Bupati Toba Poltak Sitorus saat membuka secara resmi rapat sekaligus sosialisasi penyelenggaraan event Powerboat bertempat di pendopo Rumah Dinas Bupati Toba Poltak. Mengatakan event ini merupakan berkah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mesti kita syukuri sebab membawa dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat Toba. Di antaranya bagi pelaku UMKM, pengelola homestay, hotel, dan usaha masyarakat lainnya. Disampaikan dengan adanya event F1 Powerboat yang akan digelar di Kabupaten Toba yang diwacanakan setiap tahunnya selama 5 tahun ke depan, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata. Seperti tahun lalu, pelaksanaan F1 Powerboat sangat mempunyai dampak yang begitu besar, di mana kunjungan wisata di Kabupaten Toba meningkat, di mana sebelumnya kunjungan wisatawan di Kabupaten Toba untuk tahun 2022 hanya sekitar 1 juta wisatawan, namun setelah adanya event F1 Powerboat pada tahun 2023 kemarin, kunjungan wisatawan meningkat sekitar 2 juta wisatawan. Poltak menyebutkan dari peningkatan kunjungan wisatawan tersebut, diperkirakan wisatawan yang datang dapat menghasilkan sekitar 1 triliun rupiah ke Kabupaten Toba. Dalam kesempatan ini, Bupati Toba mengajak masyarakat agar dapat menyambut tamu atau wisatawan dengan sikap ramah, sopan dan santun yang harus dianggap sebagai raja atau paman sesuai budaya Batak yang mesti menghormatinya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa event yang kita laksanakan F1 Powerboat tahun kemarin itu berdampak ekonomi sangat besar. Kunjungan wisata kita menaik 2022 hanya 1 juta, tapi setelah event F1 Powerboat dan Aqua Bike ini meningkat 100% jadi 2 juta lebih. Dengan kata lain, bila mana wisatawan yang datang itu menghabiskan 500.000 saja di Toba, maka wisatawan telah membawa 1 triliun rupiah masuk ke Toba. Jadi harapan kita ke depan dengan event-event ini, percayalah wisatawan ke Toba ini akan semakin meningkat dan masyarakat akan semakin menikmati berkat-berkat. Pemirsa, sebanyak 8 ton sampah alat peraga kampanye APK yang tersebar di 21 kecamatan di Kota Medan diolah menjadi furnitur meja dan kursi. Hal ini dimanfaatkan aktivis lingkungan hidup Kota Medan mengingat sampah APK yang menjamur selama pemilu berlangsung. Salah seorang aktivis lingkungan hidup di kawasan Jalan Asahan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan yang membuka pusat daur ulang limbah plastik, memanfaatkan sampah alat peraga kampanye atau APK untuk dijadikan berbagai furnitur.
seperti meja dan kursi taman yang cantik dan bernilai ekonomis. Bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, sebanyak 8 ton sampah plastik dari alat peraga kampanye yang tersebar di 21 kecamatan dioper ke gudang milik Tom Nauli Sinaga. Dengan menggunakan mesin khusus, sampah plastik berupa alat peraga kampanye telah dikumpulkan, dibersihkan, dan dimasukkan ke dalam mesin, kemudian dilelehkan dengan suhu panas mencapai 400 derajat Celcius. Lelehan plastik dialirkan ke mal pencetak dan dipres menjadi bentuk balok atau papan yang padat sehingga menyerupai balok kayu. Di mana saya tinggal di pesisir, jika air rob naik, sampah dari lautan akan ke darat. Begitu airnya surut, sampahnya akan tinggal dan airnya pulang. Itu salah satunya. Yang kedua, perambahan hutang bank. Kita dari plastik ini menciptakan papan dan balok untuk menggantikan produk-produk yang dihasilkan oleh kayu, oleh perambahan hutan, diantaranya kayu atau balok. Jadi stop tebang pohon, kita mulai mendaur ulang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Muhammad Husni, mengatakan karena dapat diolah menjadi berbagai macam furnitur, limbah APK ini tidak diantar ke tempat pembuangan akhir, melainkan didaur ulang agar bisa dimanfaatkan kembali. Limbah yang berasal daripada APK pemilu 2024 ini kan salah satunya kebijakan kita ini tidak dibuang ke TPA. Makanya daripada Pak Wali Kota, bagaimana kita membangun sebuah sistem tata kelola dengan melibatkan peran serta penggiat-penggiat lingkungan. Salah satunya hari ini ada 8 ton limbah yang sudah kita kumpul, yang kita bekerjasama dengan salah satu pionir daur ulang sampah, yaitu Eco-Friendly Board, yang hari ini sudah mampu menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Dengan adanya pengolahan limbah sampah plastik yang sudah hampir 2 tahun beroperasi, seluruh sampah plastik di pesisir Belawan Kota Medan ini akan berkurang. Pemirsa, tidak jauh dari kota wisata Parapat, air terjun Bukit Gibeon yang berada di Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, menjadi alternatif pilihan berwisata saat berlibur di akhir pekan. Di Bukit Gibeon ini, selain wisata rohani, terdapat kolam renang yang mempesona. Kolam renang Bukit Gibeon memiliki daya pikat dengan hadirnya deburan air terjun yang jatuh dari perbukitan. Bukit Gibeon yang luasnya mencapai 20 hektar, dihiasi beberapa tanaman buah-buahan seperti jeruk. Suhu air yang sejuk ala pemandian mata air memberi pengalaman tersendiri. Khusus di kompleks wisata airnya, terdapat 5 kolam untuk berbagai kelompok usia, mulai dari balita hingga dewasa. Selain kolam ikonik yang dialiri air terjun, terdapat kolam utama yang berukuran luas untuk sarana olahraga renang orang dewasa. Selain itu terdapat kolam sepeda wisata berbentuk karakter angsa untuk dikelilingi dengan cara didayuh dengan kaki. Ada beberapa gazebo untuk beristirahat yang dibangun di antara kolam ikan yang mengelilinginya. Bagi wisatawan yang ingin berlibur di kolam renang Bukit Gibeon saat akhir pekan, harga tiket masuk sebesar Rp20.000 untuk dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak. Salah seorang wisatawan, Arthur Manurung, mengatakan Bukit Gibeon sangat indah dan lokasinya juga sangat dekat dengan penginapan yang terdapat di kaldera, sehingga dengan cepat dapat berkunjung ke kolam renang Bukit Gibeon. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 25 Februari 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Minggu 25 Februari 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Gunung Sitoli, Nias Selatan, Nias Barat, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di Langkat, Deli Serdang, Asahan, Karo, Nias Utara, Gunung Sitoli, Pakpak Barat, Humbahas,
Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Untuk malam hari berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat terjadi di Langkat, Dairi, Karo, Pakpak Barat, Humbahas, Madinah, dan sekitarnya. Untuk dini hari berawan dan berpotensi hujan ringan di Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Suhu udara diperkirakan 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas terpantau pada tanggal 23 Februari 2024 terdapat 4 titik panas, yaitu 2 di Labuhan Batu Utara dan 2 di wilayah Karo. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, lereng barat, pegunungan, hingga pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, akibat hujan deras yang melanda Kabupaten Kaur, kemarin malam membuat akses jalan menuju Desa Penyandingan terisolir akibat timbunan longsor. Tidak hanya itu saja, puluhan hektar lahan pertanian pun mengalami gagal panen. Akibat tingginya curah hujan yang terjadi kemarin malam mengguyur Kabupaten Kaur, ruas jalan menuju Desa Penyandingan, Kecamatan Maje tertimbun material longsor. Tingginya longsor yang menimbun rumah warga diperkirakan 3 meter lebih. Memet, warga Desa Penyandingan, mengatakan longsor menimbun akses jalan pada subuh tadi. Akibat longsor, aktivitas warga lumpuh total. Sambil menunggu bantuan alat berat dari pemerintah daerah, warga melakukan gotong royong membuka material longsor berupa batu dan lumpur menggunakan cangkul. Ya, karena hujan deras dari mulai 2:30 kurang lebih, jadi habis maghrib, perkiraan kurang lebih habis maghrib ini langsung jalan ini ketutup, Pak. Longsor. Jadi kami mau istilahnya ke dusun yang lain tidak bisa lagi. Ini terisolir, Pak, ya? Iya, Pak. Posisi. Diinformasikan akses jalan itu merupakan satu-satunya menuju Desa Penyandingan. Kondisi terkini di lokasi saat ini material longsor masih menutupi akses jalan sepanjang 50 meter. Sedangkan beberapa lahan pertanian kacang tanah dan jagung seluas puluhan hektar terancam gagal panen akibat tertimbun longsor. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan. Pemirsa, masyarakat tidak bisa melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Pulau Bai ke Pulau Enggano lantaran kapal feri Pulau Telo memasuki masa docking atau perbaikan dan belum ada kapal pengganti. Pertanggal 23 Februari 2024, kapal feri Pulau Telo yang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Pulau Bai menuju Pulau Enggano atau sebaliknya memasuki masa docking selama kurang lebih 1 bulan. Kapolsek Enggano AKP Heri Bayu Purnomo berharap pihak-pihak terkait untuk dapat menyiapkan kapal pengganti, mengingat transportasi udara yakni pesawat Susi Air juga tidak beroperasi. Begitu juga dengan kapal perintis Sabuk Nusantara 52. Sementara transportasi laut sangat penting bagi masyarakat Enggano untuk mengangkut kebutuhan sandang pangan, serta membawa hasil pertanian masyarakat. Jadi kami dari unsur Trifika dari Pak Dan Kamil, Pak Dan Bosal berharap pada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pihak transportasi laut supaya bisa menyiapkan kapal pengganti sebagai alat transportasi dari Bengkulu Enggano atau sebaliknya. Sementara itu, untuk pendistribusian kepulangan logistik pemilu sudah diantarkan pada hari Rabu kemarin dan tiba di Bengkulu pada hari Kamis kemarin, sesuai jadwal terakhir kapal feri berlayar. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas saya, Ahmad Rafiq. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.